Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Cokong asing, sembunyi semua di rumah. Kenapa? Takut dengan sengatan matahari. Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil, lari dia. Kenapa? Takut kena matahari. Menuju ke masjid. Siapa dia? Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Datang ke masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia, juga berlari-lari kecil. Kenapa? Dia takut sengatan matahari, maka dia lari supaya tidak lama kena matahari. Lari kemana? Juga ke masjid. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Sampai di masjid, Umar berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Umar." Umar bertanya, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid. Kenapa kau ada di masjid ini? Abu Bakar berkata, "Saya lapar di rumah, saya panas di rumah, maka saya datang di masjid. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid, lapar, panas, dapat pahala." Begitu? Ya. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kau juga Umar? Kenapa kau ada di masjid? Tidak biasanya siang-siang begini kau di masjid. Ada apa gerangan? Umar menjawab, sama dong. Saya juga panas kak. Malu foto kak, maka saya datang di sini. Akhirnya dua manusia pilihan ini, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, melanjutkan zikirnya di masjid. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia, tidak lari, dia jalan santai saja. Kemana beliau jalan, di situ ada awan melindunginya. Beliau ke kanan, awan juga ke kanan. Beliau ke kiri, awan juga ke kiri. Tidak pernah disentuh matahari secara langsung. Kenapa? Allah melindunginya dari sengatan matahari melalui awan. Dia tak lain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi di masjid, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wahai saudaraku, ini salamnya orang Islam. Salam yang sempurna, ikhlas, sempurnakan ucapannya. Biasanya kita orang Islam, salamnya tidak ikhlas, tidak sempurna. Apa Jina bilang? Assalamualaikum, salam. Kalau kita terima telepon, selam, naga kok, yuk selam. Apa itu bos? Perjelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang betul. Biasanya kita, ada malah mahasiswaku bilang saja, Ustaz, assalamualaikum. Bisa gitu assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kayak tumis mes. Ada juga yang lebih parah, bilang saja aswabar. Apalagi itu aswabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, sempurnakan salam kita. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah meliputimu. 3 doa di dalamnya. Yang makin ganti-ganti, selamat siang, selamat malam. Malah yang bingung antara siang dan malam. Akhirnya apa Nabi bilang? Selamat siang menjelang malam. Apa itu? Bikin bingung. Bapak tahu enggak itu artinya kalau saya bilang itu selamat siang? Tahu artinya? Pak, selamat siang. Tahu artinya itu? Saya doakan ki selamat siang ini, soal malam natabrak beca urusanmu. Itu namanya selamat siang. Tidak usah. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, soal salam. Suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk, ada sahabat yang datang mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi lalu berkata, pahalanya 10. Karena dia bilang saja Assalamualaikum. Datang lagi sahabat lebih panjang, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, pahalanya 20. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjelaskan pahalanya 30. Artinya apa? Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan ibadah-ibadah sunnah, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Nabi tanya ini 3 orang. 2 orang, Umar, Abu Bakar, kenapa kau ada di masjid siang-siang begini? Umar menjawab, maluku ki Nabi, lapar kami ini, makanya kami datang di sini. Umar lalu bertanya, Anda kenapa juga ada di sini? Dia bilang, singkamale, Mbak Ji, sama Ji. Banyak orang Bugis di sini, banyak. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Kemarin saya di Bontang banyak juga orang Bugis. Samarinda seberang banyak orang Bugis. Saya pergi biduk-biduk, deh bahasa Bugis di sana. Saya pergi Malaysia sama Sarawak banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah sudah. Ini orang Bugis jago ini Pak. Tidak mau dikalah sama Udin. Pernah dengar Udin sedunia? Pernah? Udin sedunia. Orang Bugis punya ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya ambok dande. Ambok yang beruntun terus kalau berbisnis, ambok upe. Ambok yang banyak di bengkel, ambok tang. Ambok yang tidak pernah lolos, ambok saka. Ambok yang banyak di toko perhiasan, ambok intang. Ambok yang suka naik ke tamannya, ambok ente. Bapak saudara-saudara sekalian, ditanya Nabi sama Umar, ya Rasulullah, Anda juga siang-siang begini kok ada di masjid, ada apa? Nabi menjawab, sama Jaki, saya juga lapar dan panas, makanya saya datang ke sini. Akhirnya mereka melanjutkan ibadah. Selang beberapa saat, Umar punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ini ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Ayyub lah orang pertama yang menyambut Nabi dengan rumah yang bagus, ditawari rumah. Abu Ayyub Al-Ansari juga inilah yang menyeberang ke Turki sekarang, dulu namanya Istanbul, Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, dulu namanya Konstantinopel. Inilah Abu Ayyub Al-Ansari jalan ke sana untuk tinggal dan menaklukkan Konstantinopel pada saat itu, tapi tidak sempat ditaklukkan pada saat itu. Abu Ayyub, baru-baru saya dari Turki dan saya sempat sholat di masjid itu yang ada di dalam Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak saudara-saudara sekalian, Abu Ayyub ini hebatnya, dia di Madinah kaya, malamo, kaya, dermawan, kaya, suka bantu orang. Tidak seperti kita sekarang, kaya, pelit, kaya, seke, kaya, kikir galang, kaya, mas seke. Ada di sini kaya seke? Ada? Ada? Ada enggak orang kaya pelit di sini? Ada? Tidak ada? Kita buktikan nanti kalau diedarkan celengan. Jangan memang kau tinggalkan masjid. Yang tinggalkan masjid saya doakan kanda lagi. Dan yang kau tinggalkan kita buktikan nanti. Siapa yang tidak isi celengan berarti seke. Sekelar memang lambu. Pasal dia memang nih. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Abu Ayyub ini hebatnya kaya dermawan. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar datang ke rumah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba salam dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ki, masuk Ki. Ya Rasulullah. Gembira ini ibu-ibu. Istrinya rupanya Abu Ayyub. Lalu istrinya Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tamaki mai. Masuk Ki. Nabi bertanya, mana suamimu? Oh, baru saja dia keluar, tapi sebentar lagi akan datang. Tamani, masuki sambil menunggu sini. Nabi bersabda, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Saya ulang, tidak boleh kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Padahal ini Nabi, manusia pilihan, tidak mau masuk ke dalam rumah karena tanpa izin suami yang punya rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Begitu pergi suaminya langsung telepon teman SMA-nya dulu. Datang kok. Pergi nih.
nih, cepat maku, cepat kok, 20 menit selesai nih. Coba, Bu, halo Ibu, Bu, dengar baik-baik Bu. Tidak boleh atau haram memasukkan laki-laki lain di rumah ibu tanpa izin oleh suami. Bagaimana kalau sepupu satu kalinya Ustaz? Tidak boleh. Sepupu dua kali? Tidak boleh. Sepupu lain kali? Jadi tidak boleh lagi. Sekarang ini banyak melanggar ini perempuan. Sudah hilang ketaatannya kepada suami. Ini khusus ini sebab ini Ibu. Halo Ibu-ibu. Ibu, yang paling banyak sebab ibu-ibu nanti masuk neraka gara-gara tidak taat sama suami. Coba ke istri sekarang. Makutu, paballo, ada semua itu jenis sedo di anunya. Nah kira barangkali tembok itu bukaan, kuning, biru, abu-abu, coklat. Kira sudah tahu perhatian istri. Coba. Suaminya disiksa. Baik nih kalau berdandan baru rajin. Ini rajin berdandan malas. Istri seperti ini susah masuk surga Ibu. Bu dengar, yang namanya istri jangankan keluar rumah tanpa izin suami. Puasa Senin Kamis saja, puasa Senin Kamis tanpa izin suami haram. Dengar, puasa sunnah tanpa izin suami haram. Misal pengantin baru, suaminya cuti Senin, langsung istrinya puasa hari Senin. Jangan puasa kalau suami tak cuti baru pengantin baru. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Mengerti jadi maksudnya toh? Boleh itu isi. Bahkan ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ibu tetap misalnya suami tak, Bu pulang ke ini, kenapa? Naik spanding. Dia bilang puasa kah Pak? Ketika dia lanjutkan puasanya, bukan dia dapat pahala, tapi laknat Allah bagi perempuan ini. Makanya Ibu, tidak boleh itu kita tidak taat. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.